Kalau di minggu lalu kita belajar tentang firman Tuhan sebagai pondasi iman bagi kehidupan orang percaya, maka di hari ini Mazmur 119 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-48 mau mengajarkan kita tentang firman yang membaharui hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, apa itu firman Tuhan? Firman adalah pesan atau wahyu nubuat dari Allah yang disampaikan melalui nabi kepada umat. Firman sebagai Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus adalah pribadi yang menyampaikan pesan dan perintah Allah kepada kita. Dan firman Allah itu dia terdapat di dalam Alkitab, kitab suci kita yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang berisi ajaran, hikmat, kebenaran, dan perintah Allah untuk membimbing umatnya dalam perjalanan hidup ini. Firman yang sementara saya beritakan ini adalah firman Allah yang disampaikan bagi kita sebagai ajaran, kebenaran untuk kita jalani dalam kehidupan, supaya firman itu membaharui kehidupan kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dari bagian firman ini ada 3 hal penting yang mau disampaikan oleh pemazmur bagi Bapak, Ibu, dan saya. Di ayat 41 hingga ayatnya yang ke-43, sebuah permohonan yang disampaikan oleh pemazmur dalam sebuah pengharapan yang sungguh kepada Allah. Pengharapan akan janji firman-Nya, bahwa Allah Israel adalah Allah yang tetap setia pada janjinya. Pemazmur mengawali dengan permohonan agar kasih dan janji Tuhan datang kepadanya. Hal ini menunjukkan kerinduan yang mendalam dari seorang pemazmur untuk merasakan kehadiran dan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Kesetiaan Allah akan menjadi kekuatan bagi pemazmur untuk tetap kuat menghadapi semua situasi hidup yang berat. Karena itu pemazmur bermohon agar firman Tuhan tidak dicabut dari mulutnya. Dia menginginkan agar firman kebenaran itu tidak hilang dari hidupnya, bahkan terutama di masa-masa sulit hidupnya. Sebab bagi pemazmur firman itu menjadi kekuatan penuntun baginya dikala dia berhadapan dengan pergumulan hidup yang sulit. Dia sungguh merasakan bahwa kesetiaan Allah itu menjadi jaminan keselamatan yang utuh dalam hidupnya lewat firman. Dengan demikian pemazmur bersaksi dalam bagian firman ini dan memberikan jawaban di hadapan semua orang bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia pada janji firman-Nya. Hal yang kedua yang mau disampaikan di ayat 44 sampai 46, kesediaan dan komitmen pemazmur untuk setia pada janji firman-Nya. Bahwa pemazmur menerima janji keselamatan Allah. Dia berkata dalam bagian firman ini, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari tita-titamu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Dia mau melakukan segala kehendak dan ketetapan Allah. Dia ada dalam sebuah kesediaan yang sungguh dan komitmen untuk berdiri kokoh tetap
tetap setia dan berpegang pada firman dan ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak mengingkari dan bahkan tidak berbalik dari firman Allah itu. Sebab pemazmur menyadari betul bahwa tanpa firman Allah ia tidak berdaya, ia sia-sia dan justru sebaliknya. Firman Allah yang hanya dapat memberi kekuatan dan semangat, kelegaan dalam hidupnya. Karena itu dia mengungkapkan kerinduannya untuk mengalami kasih setia Tuhan dan keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kehidupannya. Bagian ketiga di ayat 47 hingga 48. Pemazmur mengungkapkan kerinduan untuk mengalami kesetiaan Tuhan. Dia menekankan pentingnya mencintai dan merenungkan firman Tuhan serta berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman itu. Sebab firman itu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidupnya. Bahwa dia tidak hanya merenungkan firman itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Lewat firman, ia bertekad untuk memberitakan hukum-hukum Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia menemukan sukacita ketika dia mencintai firman Tuhan itu. Dia merasakan kebahagiaan dan kepuasan ketika hidupnya sesuai dengan firman itu. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah kita sudah melakukan seperti pemazmur? Berkomitmen dalam sebuah keinginan yang sungguh, dalam sebuah kesediaan untuk hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan ini. Punya kerinduan yang mendalam untuk menemukan sukacita, untuk menemukan kebahagiaan, kepuasan ketika kita hidup mencintai firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Di hari Minggu kemarin dalam khotbah saya katakan, ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itulah iman. Iman yang hidup dalam mendengar dan melakukan lewat tindakan-tindakan kebenaran, kebaikan, sehingga menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, lewat bagian firman ini, maka ajaran yang harus kita ambil dari bagian firman ini adalah, jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan kekuatan kita. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan hidup kita. Dan ungkapan ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab tanpa firman Tuhan, kita semua akan berjalan dalam kegelapan. Dan kegelapan itu akan membutakan mata rohani kita, sehingga kita akan diselimuti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Tuhan Allah. Firman Tuhan itu adalah penuntun dan pengarah pada jalan kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjadikan firman ini penuntun dan pengarah pada jalan hidup kita, maka yang tampak dalam perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga orang akan melihat Kristus lewat setiap perbuatan-perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu dan saya selama ini kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dan pengarah hidup kita? Ataukah kita hanya berjalan berdasarkan keinginan, kemauan, kekuatan, dan kehendak kita? Ingatlah bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang pada jalan hidup.
Dia penuntun yang akan membawa kita untuk menemukan sukacita, merasakan kebahagiaan dan kepuasan ketika kita hidup sesuai dengan firman itu. Hal yang kedua yang mau diajarkan oleh bagian firman ini bagi kita, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bahwa selama kita semua sudah mendengar firman Tuhan, maka kita dimintakan untuk merenung firman itu, memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bukan kita dengar hari ini lalu kita pulang dan kita lupa, sehingga kita tidak melakukan dalam sebuah tindakan yang nyata. Yakobus katakan, jadilah pendengar dan pelaku firman yang setia. Maka di hari ini pemazmur mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dengan mengandalkan janji Tuhan di dalam firman-Nya, kita akan menemukan penghiburan dan kekuatan serta berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan. Mari kita juga bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain dan menemukan sukacita dalam mencintai firman Tuhan. Berdasarkan tema kita di bulan ini, firman Tuhan kebenaran dan kehidupan, dan subtema kita di minggu ini, firman yang membaharui hidup. Maka mari kita semua tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebab disitulah ada kehidupan dan keselamatan. Sambil kita berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kehidupan kita selalu mengalami pembaharuan ke arah yang lebih baik dari hari lepas ke hari. Yang dapat membaharui kehidupan kita hanyalah firman Tuhan. Karena itu, sediakanlah sedikit waktu, mungkin 1 hari 1 menit saja, untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau setiap hari kita habiskan waktu kita dengan melihat HP, maka mari kita rubah perilaku hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah kebutuhan utama dalam kehidupan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tanpa firman kita akan hilang arah. Karena itu kita mulai belajar untuk sediakan waktu. Kalau 1 hari full waktu kita hanya untuk main HP, maka mulai hari ini mari kita melakukan pembaharuan. 1 menit saja kita sediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Nanti ke depannya dia akan meningkat. Mungkin besok 5 menit, 10 menit kita sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Mengapa kita harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Supaya hidup kita terarah. Supaya kita akan menemukan tujuan Tuhan bagi hidup kita di dunia ini. Dan supaya hidup kita tetap berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah bagi kebenaran dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita supaya kita tetap rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup kita, sebab Dia adalah pondasi iman bagi hidup orang percaya. Amin.